Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku mau cerita tentang seseorang yang sempat curhat karena dia gagal nikah. Undangannya sudah disebar, keluarga besar sudah tahu, tapi calonnya malah mundur karena dia merasa belum siap. Dan perempuan ini merasa malu, sakit, bahkan hancur. Dia menangis sepanjang hari. Tapi justru dari cerita itulah aku jadi pengen bikin konten ini. Karena bisa jadi ada banyak orang di luar sana yang mengalami hal serupa. Tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Pertama-tama, aku pengen bilang satu hal yang penting. Gagal nikah itu bukanlah sebuah aib. Yang rusak itu bukan hidupmu, tapi ekspektasi yang kamu dan orang lain bangun bersama. Dan itu wajar terjadi dalam hidup manusia. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun bisa merasakan rapuh saat semua harapan besarnya runtuh begitu saja. Tapi sekarang, yuk kita lihat dari sisi yang lebih luas. Gagal nikah, sesakit apapun itu, tetap menyisakan satu hal penting. Kebebasan untuk memilih ulang. Kamu masih punya waktu, masih punya ruang untuk membentuk diri jadi versi yang lebih kuat. Dan siapa tahu, justru karena pernikahan itu batal, kamu diselamatkan dari hal yang lebih buruk di masa depan. Kita pernah dengar kisah J.K. Rowling, penulis dari cerita Harry Potter. Sebelum ia sukses, ia mengalami perceraian yang pahit, menjadi ibu tunggal, dan hidup dalam kemiskinan. Tapi justru dari titik rendah itu, ia menulis. Dari luka batinnya yang dalam, lahirlah karya legendaris. Atau kisah Oprah Winfrey, yang juga pernah mengalami trauma hubungan, kekerasan, dan kehilangan orang tercinta, tapi dia tetap melangkah, tetap muncul di layar televisi, tetap menyuarakan kebaikan. Dan hari ini, dia dikenal bukan karena kegagalannya, tapi karena keberaniannya untuk bangkit. Jadi, kalau kamu berpikir hidupmu hancur hanya karena gagal nikah, coba pikir ulang. Mungkin hari ini kamu kehilangan pasangan, tapi jangan sampai besok kamu juga kehilangan arah. Hidupmu masih panjang, masih bisa penuh warna. Luka karena gagal nikah itu masih bisa sembuh, asal tidak terus kamu korek sendiri. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Berhenti untuk membayangkan seandainya jadi nikah. Fokuskan diri pada hal-hal yang bisa kamu kontrol sekarang. Seperti kesehatan mentalmu, lingkaran pertemanan yang sehat, tujuan hidup yang bisa dibangun ulang, dan yang paling penting, rasa sayang terhadap diri kamu sendiri. Kamu bisa mulai aktivitas baru, coba kerja freelance, atau gabung komunitas positif, atau ambil kelas online, bikin konten. Mulailah sesuatu yang bisa membuat kamu bangga dengan hidupmu lagi. Dan percayalah, orang-orang yang memandang rendah tentangmu hari ini, suatu saat akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Bukan karena kamu harus membuktikan sesuatu kepada mereka, tapi karena kamu tetap bisa berdiri dengan kepala tegak setelah dihantam badai. Dan aku tahu,
Rasa sakit karena gagal nikah itu bukanlah hal yang kecil. Tapi jangan biarkan luka itu membuat kamu berhenti percaya pada hidup. Kamu layak bahagia. Bukan karena kamu menikah, tapi karena kamu berani memilih untuk tetap hidup sepenuhnya. Meskipun pernikahan itu gagal. Kalau kamu suka konten seperti ini, bantu aku ya untuk terus berkarya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Kita akan terus bahas banyak hal yang relate tentang realita hidup, tanpa basa-basi, tanpa menghakimi, karena di sini kamu didengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.